Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, lanjut lagi kabar yang mantap jos nih bos. Nah, jadi beberapa hari lalu sebenarnya sudah admin update duluan nih bahwa IKN Nusantara, ibu kota baru kita, bakal dilengkapi dengan rudal pertahanan udara jarak menengah. Dan kemungkinan rudal apa itu sudah admin kupas tipis-tipis kemarin bos. Nah, ini ada kabar terbaru lagi, ternyata nggak cuma IKN Nusantara, tapi rudal pertahanan udara jarak menengah ini pun ternyata juga bakal dipasang di wilayah lain di Indonesia, yaitu di Pulau Borneo bos. Tepatnya di Kalimantan Barat yang juga bakal dipasang rudal pertahanan udara. Nah loh, mantap jos nih. Admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Baru-baru ini Kasau Marskal TNI Muhammad Tony Harjono juga telah menyampaikan rencananya untuk penempatan rudal Hanout ini dalam acara Sambung Rasa bos bersama jajaran pemimpin redaksi di Mabes TNI Angkatan Udara Cilangkap, Jakarta Timur pada Senin 30 Desember 2024 ini. Beliau pun mengatakan bahwa kita akan mendapatkan rudal pertahanan udara sebanyak 4 batalion artileri dan dengan 4 baterai rudal jarak sedang yang akan segera diaktifkan. Beliau ungkapkan bahwa rudal pertahanan udara atau rudal Hanout ini pun akan ditempatkan di Pontianak dan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara dan akan datang secara bertahap hingga tahun 2027 mendatang. Nah, beliau pun mengatakan seperti ini bos. Kami akan segera mengaktifkan rudal Hanout ini. Sistem pertahanan udara ini akan kami tempatkan di Pontianak dan IKN dan penempatannya akan dilakukan secara bertahap hingga tahun 2027 mendatang, ujar beliau. Nah, mantap jos. Jadi jelas nih bos, tak cuma IKN tapi kota Pontianak, kota Katulistiwa juga bakal mendapatkan rudal pertahanan udara. Apakah alasannya? Nanti admin jelaskan tipis-tipis bos. Dan sayangnya tak dijelaskan lebih detail berapa unit baterai di IKN dan berapa unit baterai di Pontianak. Sementara itu dikatakan lagi bahwa rudal tersebut katanya akan dilengkapi dengan teknologi deteksi radar dan kemampuan tembak jarak sedang. Setiap baterai dalam batalion artileri terdiri dari 2-6 peleton pasukan dan dipimpin oleh seorang komandan. Dikatakan bahwa baterai-baterai rudal pertahanan udara ini pun akan ditempatkan di lokasi strategis guna mendukung pengamanan. Kasau Tony pun mengungkapkan bahwa sistem pertahanan rudal jarak sedang ini akan mulai diaktifkan secara bertahap dan diharapkan tiba pada tahun 2027 mendatang. Namun sayangnya ia tidak merinci pabrikan rudal mana yang dimaksud. Nah, jadi intinya disebutkan nih bos bahwa rudal ini adalah rudal jarak menengah. Dan seperti yang admin jelaskan kemarin, ada 2 kemungkinan jenis rudal yang akan digunakan, yaitu rudal NASAMS dari Norwegia dan bisa jadi juga ini adalah rudal Hisar-O dari Roketsan Turki. Nah, mantap jos nih bos. Namun kalau menurut kalian kira-kira rudal apa nih? Kalau menurut admin sepertinya sih ya lebih prefer ke NASAMS sih bos. Pasalnya jika dibandingkan dengan Hisar, rudal NASAMS ini pun sudah terbukti battle proven bos, bahkan dipakai oleh banyak negara sampai 13 negara pengguna. Nah, pertanyaannya kini mengapa ditaruh di Pontianak? Oke, jadi ini menurut opini admin ya. Jadi dapat kalian lihat sendiri di map bos. Kota Pontianak ini pun merupakan salah satu wilayah strategis dan aman di Indonesia. Maksudnya aman nggak seperti Natuna bos yang berbatasan langsung dengan wilayah panas Laut Cina Selatan. Wilayah Pontianak ini masih cukup jauh namun juga cukup dekat dengan wilayah panas Natuna Utara. Dan di sebelahnya ada Selat Karimata yang menjadi pintu masuk kapal-kapal asing untuk masuk ke wilayah dalam Indonesia. Dan oleh karena itu, Angkatan Udara Indonesia di sini pun telah merencanakan penempatan aset-aset perang strategis di Pangkalan Udara Supadio, Pontianak yang bertipe A bos. Salah satunya adalah jet tempur Rafale dan juga tadi dijelaskan adalah drone CH-4 Rainbow yang bakal juga dipindah ke Pontianak. 2 alat tempur strategis TNI Angkatan Udara ini pun akan bersarang
nantinya juga akan bersarang di Pangkalan Udara Supadio. Dan hal ini pun ya admin kutip sesuai dengan berita-berita yang sudah-sudah, di mana sebagian jet tempur Rafale akan ditempatkan di Pontianak. Dan tadi drone CH-4 Rainbow katanya juga bakal digeser ke Pontianak, bos. Sehingga bandara dan aset strategis ini pun pastinya memerlukan payung pertahanan udara, payung udara untuk perlindungan. Dan salah satu solusinya maka ditempatkanlah rudal pertahanan layer kedua, yaitu rudal Hanut jarak menengah, untuk mempertahankan basis pertahanan Indonesia, yaitu di kampung halaman kota Pontianak. Pasalnya rudal ini pun didesain untuk memberikan perlindungan terhadap aset-aset penting dan objek vital bernilai strategis dari serangan udara. Nah, itu yang tadi admin bilang adalah Lanut Supadio beserta isi jeroannya. Jeroannya ada nanti di masa depan ada Rafale dan juga CH-4 Rainbow, bos. Kemudian rudal NASAMS ini pun dilengkapi dengan kemampuan deteksi, identifikasi dan tracking terhadap target, serta juga kemampuan untuk mendeteksi adanya jammer yang dapat mengganggu operasional sistem NASAMS. Dan secara garis besar, NASAMS ini pun terdiri atas radar, rudal dan peluncurnya, command post dan sarana komunikasi. Nah, mantap jos, bos. Jadi itu tadi menurut admin, sesuai dengan data-data dan berita-berita yang sudah terbit sebelumnya. Kalau menurut kalian kira-kira bagaimana nih? Apakah ada spekulasi atau analisis lain mengenai hal ini? Kalau ada, silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar. Akhir kata seperti biasa admin ucapkan, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax, Indo Magazines.